Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maihana Bilkis Rangkuti, merupakan dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Baiklah, secara singkat, saya akan menjelaskan metode pembelajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan bobot 3 SKS. Baiklah, untuk pertama, saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Yang pertama, mampu memecahkan masalah sosial dan pembangunan dengan perspektif daerah. Yang kedua, mampu menyusun hasil kajian bidang akuntansi. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat. Baiklah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, mahasiswa S1 Akuntansi pada semester 4 dapat memahami konsep pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan berbagai pos laporan keuangan yang berbasis tata nilai bintang, yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif yang berintegritas, serta tangguh dan arif. Baiklah, kemudian untuk topik pembahasan, mulai dari pertemuan 1 sampai ke 16, pada pertemuan 1, saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan, RPS, kemudian pembahasan yang akan dibawakan pada pertemuan 1 sampai ke 16. Untuk pertemuan kedua, saya akan membawakan topik akuntansi kewajiban jangka pendek. Pertemuan ketiga, saya akan membawakan topik akuntansi kewajiban jangka panjang. Pertemuan 4-5, saya akan membawakan akuntansi untuk ekuitas. Pertemuan 6, saya membawakan topik investasi. Pertemuan 7, saya akan membawakan topik pengakuan pendapatan. Pertemuan ke-8, kuis. Pertemuan ke-9, UTS. Pertemuan ke-10, topik akuntansi pajak penghasilan. Pertemuan 11, akuntansi imbalan kerja. Pertemuan ke-12, akuntansi untuk leasing. Pertemuan ke-13, akuntansi dan analisis kesalahan. Pertemuan ke-14, terkait penyusunan laporan keuangan sederhana UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertemuan ke-15, menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Baiklah, secara singkat saya juga akan menjelaskan metode pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan sistem DIA, Delivery Interaction Assessment. Untuk metode yang pertama, dengan sistem delivery, bagaimana saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, khususnya mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, saya akan membawakan sistem penyampaian mata kuliah dengan salah satunya adalah buku referensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Baiklah, untuk referensi buku saya menggunakan buku Kiesewegen, terbitan John Wiley & Sons. Kemudian saya menggunakan kebijakan standar akuntansi keuangan dan IFRS dengan aturan yang terbaru. Kemudian saya juga akan membawakan PowerPoint untuk modul pembelajaran dengan diberikan beberapa mini kasus. Dan kemudian dengan sistem yang kedua, yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, saya menggunakan metode perkuliahan dengan sistem diskusi. Baik itu dengan komunikasi dua arah maupun secara tidak langsung. Baik itu sinkronus ataupun asinkronus. Secara sinkronus, secara langsung, saya melakukan interaksi menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Asinkronus, saya melakukan sistem diskusi secara tidak langsung dengan email dan grup WhatsApp. Mahasiswa dapat menghubungi untuk bertanya secara tidak langsung dengan WhatsApp terkait pembelajaran yang kurang dipahami ataupun tugas yang masih belum dimengerti untuk tata cara pengerjaannya. Kemudian dengan pengiriman tugas, absensi, kemudian menilai dan memberikan umpan balik terhadap mahasiswa, semua dapat diakses melalui e-learning
yang berlaku di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya juga menggunakan Google Classroom. Berikut keduanya saya gunakan untuk berinteraksi secara tidak langsung dengan mahasiswa. Kemudian untuk asesmen penilaian, saya di awal perkuliahan sudah menyepakati dengan adanya kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana komponen penilaian saya pertama itu tugas individu 10%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 15%, case method 30%, dan project based learning 20%. Modal pembelajaran di kelas yang saya ampu menggunakan dua metode, case method dan project based learning, di mana case method setiap pertemuannya ataupun dua pertemuan sekali saya memberikan mini kasus yang bisa didiskusikan secara kelompok ataupun individu, dan itu saya berikan secara acak, ya, saya panggil secara acak untuk dapat mempresentasikan hasil pembahasan kasus ini tersebut. Kemudian menggunakan project based learning, saya memberikan tugas akhir kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok, di mana di pertemuan ke-14 dan ke-15 kelompok mahasiswa wajib menyusun laporan keuangan khususnya untuk UMKM dan perusahaan dagang. Baiklah, output perkuliahan mata kuliah yang saya ampu, mahasiswa dapat menyusun laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan laporan keuangan perusahaan dagang. Di mana khususnya untuk UMKM, mahasiswa terjun langsung untuk menilai bagaimana transaksi usaha mikro, kecil, menengah, dan bisa membina masyarakat, memberikan edukasi terkait penyusunan laporan keuangan agar UMKM tersebut dapat memiliki pencatatan yang bagus, yang rapi, dan memiliki laporan keuangan sederhana. Itu untuk perkembangan usaha UMKM tersebut. Oke. Baiklah, berikutlah secara singkat uraian sistematis terkait metode pembelajaran saya dengan menggunakan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut saya juga sampaikan cuplikan perkuliahan saya dengan sistem online menggunakan aplikasi Zoom. Silahkan dapat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, jadi hari ini kita membahas topik kewajiban lancar dan kontingensi yang ada di chapter 13 buku referensi KISU, ya. Minggu lalu kita udah membahas terkait kontrak perkuliahan, RPS, topik materi yang akan kita bahas, sistematis penilaian. Ya. Oke, baiklah. Ibu langsung saja share screen untuk materi kita hari ini. Bisa langsung buka buku ya, buka bukunya di chapter 13. Oke. Slide Ibu udah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, Ibu langsung aja ya. Kita hari ini masuk ke chapter 13. Ibu perbesar dulu ya screen-nya. Di mana tujuan pembelajaran kita ya. Di sini Ibu langsung membuka skemanya. Kita membahas khususnya di topik chapter 13 ini ada provisi, kontingensi, dan analisis, penyajian dan analisis. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus dulu ke pembahasan kewajiban lancar. Ya, jika waktunya cukup, kita lanjut ke provisi. Oke, baiklah. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi, hutang itu dibagi dua item, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, di sini kita lihat ada tiga basic ya, tiga karakteristik untuk menyatakan bahwasanya kewajiban lancar itu, kita lihat untuk poin yang pertama, kewajiban lancar itu termasuk present obligation, jadi kewajiban yang saat ini perlu kita selesaikan, hutang yang perlu diselesaikan, hutang saat ini yang perlu diselesaikan. Kemudian yang kedua di sini, kewajiban yang tidak bisa dihindari, ya, yang tidak dapat dihindari. Nah, kemudian yang ketiga di sini
kewajiban lancar ini termasuk kejadian ya yang yang telah terjadi ya. Jadi utang lancar ini telah terjadi diantaranya untuk berbagai sumber daya, kas, kemudian ada produk, ada pelayanan. Nah, jadi untuk ketiga karakteristik ini harus dipahami ya, 3 karakteristik utama untuk kewajiban lancar. Ibu skip, kita langsung ke jenis-jenis utang lancar. Ya, jenis-jenis utang lancar itu pertama ada utang usaha, kemudian ada wesel, kemudian ada jatuh tempo ya, utang jangka panjang yang memiliki jatuh tempo berjalan, kemudian hutang jangka pendek, ada hutang dividen, kemudian ada uang muka pelanggan, pendapatan diterima dibuka, hutang pajak penjualan, kemudian hutang pajak penghasilan, dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Nah, jadi dari ke 10 item jenis-jenis hutang lancar ini, kita fokus dulu ke ketiga tipe di awal. Ya, hutang lancar, ada apa itu wesel, kemudian bagaimana hutang jangka panjang yang memiliki jatuh tempo berjalan. Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama hutang usaha. Ya, hutang usaha. Jadi di sini ada periodenya, ya ada periode pembayaran. Kalau kita lihat periode pembayaran di sini ada 2/10 N/30. Nah, jika bisa dilunasi dalam waktu 10 hari, mendapatkan diskon 2%. Jika dalam jangka waktu 30 hari, dia tidak mendapatkan diskon sama sekali, N/30. Jadi, utang usaha ini biasanya muncul jika kita melakukan pembelian diantaranya barang, jasa, ya, atau perlengkapan. Jadi kita melakukan transaksi tetapi pembayarannya memiliki periode waktu, ada deadline-nya, ya, nggak langsung dilunasi. Oke, kemudian yang kedua ada wesel bayar. Ya. Tadi utang usaha muncul karena adanya transaksi, ya, kita melakukan transaksi memunculkan utang usaha. Untuk wesel bayar bagaimana? Nah, untuk wesel bayar prinsipnya juga sama, tetapi di sini perjanjian tertulis, ya, perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang dengan jangka waktu tertentu dan ada bunganya biasanya, ya, untuk wesel di sini. Ada yang berbunga dan non bunga, ya, zero interest dan interest berbasis bunga dan tidak ada bunga. Jadi untuk wesel bayar ini ada perjanjian yang tertulis, ya, perjanjian tertulis. Harus ada klasifikasi bunganya, kapan jatuh temponya. Sama juga untuk apa ini? Munculnya karena apa ini wesel bayar? Karena kita melakukan suatu transaksi, bisa itu pembelian, pendanaan, ataupun transaksi lainnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh wesel bayar dengan menerapkan sistem bunga. Ya, dengan menerapkan sistem bunga. Oke, kita lihat dulu yang pertama, asumsinya di sini Castle National Bank, ya, meminjamkan sejumlah uang kepada si Landscape di sini sebesar $100.000 tanggal 1 Maret 2011. Oke, jadi si Castle Bank meminjamkan uang ke si Landscape. Nah, ini kan sistem wesel bayar yang berbunga. Ya. Kemudian di sini si Landscape ini setuju atau menandatangani sebuah wesel dengan nilai nominalnya $100.000, bunganya 6%, dan di sini jangka waktunya 4 bulan. Jadi inilah sistem bunga di wesel. Kita pinjamkan $100.000, ada perjanjian ini bunga 6%, jangka waktunya 4 bulan harus dilunasi oleh si Landscape. Nah, si Landscape di sini mencatat, ya, mencatat pada saat dia menerima uang dari si Castle. Berarti ada kas masuk di sini, ya, kas masuk sebesar $100.000. Ya, kita lihat dulu. Oke, kelewatan. Nah, ini wesel bayarnya 100.000. Ya, wesel bayarnya 100.000. Ini kita belum mencatat bunga karena tanggal 1 Maret. 1 Maret pada saat pertama kali menandatangani atau disahkanlah, disetujuilah bahwasanya si Landscape ini mendapatkan sejumlah pinjaman dari si Castle Bank. Nah, jadi
Di sini si Landscape belum membayar bunga, tetapi dia wajib mencatat adanya pembayaran bunga di akhir periode. Jadi ada cash masuk, Wesel bayar bertambah di sini sebesar 100.000. Oke. Nah, ini untuk pembayaran bunga. Pembayaran bunganya itu dibayar tanggal 30 Juni. Oke, berarti kita lihat awal peminjaman kan 1 Maret. 30 Juni itu bayar bunga, ya, hutang bunga. Berarti ada 4 periode, 4 bulan. Ya, 3, 4, 5, 6. Dari bulan 3 ke bulan 6 akhir Juni. Jadi 100.000 dikali 6% dikali 4/12, karena mulai dari 1 Maret sampai dengan akhir Juni. Ada 4 bulan periode dibagi 12. Dapatlah ini perhitungan bunganya $2.000. Ya, sebentar ya. Perhitungan bunganya itu sebesar $2.000. Nah, pembayarannya bagaimana jurnalnya? Jadi ada beban bunga di sini bertambah 2.000 dan hutangnya bertambah 2.000. Jadi saat pembayaran tanggal 30 Juni itu udah menghitung nilai bunga. Jadi expense-nya bertambah, hutangnya juga bertambah. Ya. Ini untuk pencatatan si Landscape. Ya, pencatatan si Landscape. Kemudian tanggal 1 Juli, bagaimana si Landscape mencatat pembayaran? Ya, nah, jadi tanggal 1 Juli dia lunasi itu dengan bunga. Ya, dia baik pembayaran bunga yang pertama. Ya. Tadi kan pembayaran perhitungan bunganya tadi $2.000. $2.000 di akhir Juni. Jadi di sini si Landscape melakukan pembayaran Wesel. Dia mengeluarkan kas sebesar 102.000, ya. Dan di sini notes payable, Wesel bayar 100.000 ditambah dengan hutang bunga 2.000. Nah, jadi di cash-nya berkurang pindah ke kredit, hutangnya karena udah dilunasi, Weselnya dibayar, bunganya dibayar, posisinya tadi di kredit pindah ke debit sesuai dengan saldo normal masing-masing, ya, di mana posisi saldonya. Oke, tadi Wesel dengan bunga. Ini Wesel tanpa bunga, zero bearing, ya. Jadi kita lihat dulu perbedaannya apa. Kalau tadi ada nilai bunga 6%, periode 4 bulan. Nah, di sini sama-sama juga deadline-nya 4 bulan, tapi nggak ada bunganya. Nggak ada nilai bunga 6% tadi. Ya. Nah, tetapi di sini si Landscape ya menandatangani, mensetujui pinjaman itu sebesar $102.000. Jadi udah disepakati nanti di akhir periode setelah 4 bulan itu si Landscape bayarnya 102.000, ya, $102.000. Nah, nilai present value dari Wesel $100.000 tadi. Nah, gimana pencatatannya? Sama di sini saat pertama kali menyerahkan, si Kestel menyerahkan uang cash atau pinjaman sebesar 100.000 kepada si Landscape, berarti di sini uang cash-nya si Landscape bertambah di debit. Nah, dan di sini Weselnya juga bertambah, pinjamannya Wesel bayarnya sebesar $100.000. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Kalau ada, silahkan ditanyakan, ya, agar Ibu bisa melanjutkan kembali. Oh, nanti sambil Ibu menjelaskan, jika ada yang masih bingung, silahkan bertanya, ya. Ibu tunggu dulu. Ada tidak yang ingin bertanya? Oke, baik. Ya, ini Ibu lanjutkan lagi. Nanti selesai zero bearing tadi, ya, Wesel tanpa bunga, kita tanya jawab jika ada yang ingin bertanya, ya. Jadi sebentar Ibu tuntaskan dulu Wesel bayar tanpa bunga. Oke, tadi transaksinya, nilai Weselnya nanti pada saat pelunasan nilainya itu nominalnya bertambah $102.000, ya. Berarti tidak ada bunga, tetapi nilai Weselnya itu bertambah. Oke, di sini si Landscape tadi udah mencatat saat pertama kali si Landscape menerima uang cash yang mendapatkan pinjaman. Kemudian pada tanggal 30 Juni si Landscape, nah di sini mencatat, ya, dia melakukan pencatatan juga bahwasanya di sini ada kenaikan Wesel bayar sebesar $2.000 tanggal 30 Juni. Dia nggak menghitung bunga, tetapi
nilai $2.000 ini menjadi terikat dengan wesel bayarnya ya pada saat pembayaran di tanggal 30 Juni itu naik ya. Itu nilai weselnya naik. Oke. Nah, jadi tetap dilaporkan not payable-nya di sini ya. Utang bunganya di sini tetap dilaporkan. Bagaimana jurnalnya? Tetap dia mencatat beban bertambah, utang bertambah ya. Mencatat utang bertambah, beban bertambah. Tanggal 1 Juli, si landscape melunasi, melakukan pembayaran. Nah, berarti cash-nya di sini berkurang. Cash di kredit, notes payable di debit. Bedanya apa dengan yang berbunga tadi? Oke, di sini ada tambahan transaksi interest payable. Ya, ada tambahan transaksi interest payable sebesar 2.000. Untuk yang tanpa bunga, langsung saja notes payable ya di debit, cash berkurang di kredit. Oke. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai wesel tanpa bunga, ya, wesel tanpa bunga. Apakah udah jelas? Jika masih belum jelas, bisa ditanya-tanyakan ya sebelum Ibu buka aplikasi Quizizz. Kita pakai Quizizz ya. Dengan kode kuisnya. Bentar ya. Jadi sama-sama kita lihat proses menjawabnya. Oke, 2 lagi. Langsung klik kode. Nah, udah masuk kode, Ibu langsung mulai. Silahkan standby di depan komputer masing-masing. Soal yang pertama, jurnal pembelian barang dagang secara kredit. Oke, ya. Sebentar ini, karena Ibu buat satu soal 30 detik. Nah, ini kelihatan Rika ya. Sebentar. Mana tadi yang tertinggi kok tiba-tiba nggak muncul? Terus soal yang satu dulu. Kita diskusikan dulu yang soal pertama. Tadi Ripka yang pertama, Ibu. Lihat yang posisi skor tertinggi Ripka. Ya, jadi jurnal soal nomor 1. Kita beli barang dagang, tapi kredit sebesar 5 juta. Bagaimana jurnalnya? Coba Jonathan. Tadi Jonathan jawab apa, Jonathan? Pembelian pada utang dagang. Pembelian pada hutang dagang. Oke, kita lihat. Jonathan tadi menjawab yang B. Oke, kita next. Berarti banyak yang benar ini. Mungkin kecepatannya ya. Kecepatan waktunya. Oke, sebentar ini kenapa nggak mau next ya? Oke, ini yang kedua, soal yang kedua si Hana ya, Hana Tiurma. Coba Hana, jawabannya apa Hana? Ya Hana? Notes payable jawabannya. Oke. Wesel ditarik oleh pemberi perintah membayar. Ya, oleh pemberi perintah yang membayar bagi pihak yang membayar ini termasuk apa?
wesel yang akan ditarik oleh pemberi perintah membayar. Berarti kan yang mengeluarkan wesel, istilahnya agak rumit. Nah, tetapi kalau kita simpulkan ini sih pemberi pinjaman ya akan ditarik. Jadi bagi pihak yang berhutang yang membayar ini masuk ke notes payable tadi ya, jawaban Hana. Kenapa nggak notes receivable? Nah, ini kan piutang ya. Ini masuk ke piutang. Kalau posisi piutang berarti kita sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Nah, karena kita posisi yang berhutang, posisi yang akan membayar pinjaman, istilahnya pasti payable ya, bukan receivable. Jadi benar jawaban Hana. Oke, kita next. Soal yang ketiga. Tadi Hana ya, Hana yang jawaban kedua. Paling cepat nih yang ketiga. Oke, selesai soal ketiga. Siapa ini yang tertinggi? Hana lagi, ya. Hana Tiurma. Oke, kita lihat soalnya ya. Jika perusahaan beli barang kredit sebesar 220 juta, udah termasuk pajak, maka jumlah yang terutang berapa yang harus dicatat? Marta tadi gimana? Marta yang nomor 3 ini, jawaban nomor 3. Oh, siapa yang bisa? Jonathan coba. Jawaban yang mana tadi Jonathan? Nomor 3. Yang 220 juta, Bu. Oke, ya. Jadi jawabannya 220 juta jelas karena itu yang terutang. Kita beli barang udah termasuk pajak. Nah, itulah yang tercatat sebagai kredit. Oke ya. Jadi Ibu rasa sudah cukup lah ya untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut di materi chapter 13 ya, karena kita belum tuntas tadi membahasnya terkait kewajiban lancar. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum Bu tutup, ada yang mau ditanyakan kembali? Dina, ada yang mau tanyakan Dina? Tidak, Bu. Oke, udah cukup ya. Nah, berarti dari kuisis yang udah Ibu kasih tadi, Ibu melihat semua rata-rata menjawab dengan baik. Ya, jadi diulang kembali, direview kembali pembelajarannya. Oke, jangan lupa nanti untuk dapat melihat e-learning ya, untuk melihat e-learning terkait pembelajaran yang sudah Ibu upload, ya, materi dan tugas yang akan dikerjakan setelah ini. Ya, kita masih ada waktu 1 jam lagi. Silakan kerjakan tugasnya, ya. Cek langsung ke e-learning. Cek e-learning masing-masing. Nanti ada deadline pengerjaannya. Jadi hari ini dikumpulkan juga, ya. Manfaatkan waktu 1 jam untuk diskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Jangan lupa nanti untuk mengupload ke e-learning kembali. Oke, baiklah. Untuk itu Ibu tutup dulu kelas kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya tampilkan dengan sistem online menggunakan aplikasi Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dan saya akhiri video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.